Hal yang pertama yang Anda harus ketahui adalah Anda harus mengetahui jenis-jenis maskapai yang biasa digunakan oleh Cahaya Raudhah. Kita mulai dari maskapai direct. Maskapai direct adalah maskapai atau pesawat yang dia langsung terbang menuju Jeddah dari Cengkareng atau juga bandara-bandara lain di Indonesia. Maskapai tersebut seperti SV atau Saudi Airlines, kemudian Garuda Indonesia, dan juga Lion Air. Ini adalah 3 maskapai direct yang biasa digunakan oleh Cahaya Raudhah. Kemudian ada maskapai transit. Maskapai transit adalah maskapai atau pesawat yang dia sebelum sampai ke Jeddah atau Madinah untuk landing di Arab Saudi, dia transit terlebih dahulu di negara asal maskapai tersebut. Seperti contohnya yang biasa digunakan oleh Cahaya Raudhah, yang pertama itu ada Qatar Airways. Sesuai namanya, maka maskapai tersebut transit terlebih dahulu di negara Qatar, tepatnya di kota Doha. Kemudian yang kedua, ada maskapai Emirates. Emirates ini adalah maskapai atau pesawat yang berasal dari negara Uni Emirat Arab. Maka sesuai dengan negaranya, sebelum landing di Arab Saudi, maskapai ini diharuskan transit terlebih dahulu di Uni Emirat Arab, tepatnya di kota Dubai. Kemudian yang ketiga, ada maskapai Etihad. Etihad ini sama dengan Emirates, yaitu maskapai atau pesawat penerbangan yang berasal dari negara Uni Emirat Arab. Namun yang membedakan adalah biasanya Etihad ini transit di kota Abu Dhabi, yang mana sama-sama kota besar yang berasal dari Uni Emirat Arab. Lalu kemudian maskapai selanjutnya yang biasa digunakan oleh Cahaya Raudhah yaitu Malaysia Airlines. Sesuai dengan namanya, maskapai ini sebelum landing di Jeddah itu perlu untuk transit di negara Malaysia. Kemudian maskapai selanjutnya yang saat ini sering kita gunakan yaitu Oman Air. Dahulu kala sekitar tahun 2015 sampai 2019-an, Cahaya Raudhah rutin menggunakan Oman Air. Namun setelah itu kita agak stop terlebih dahulu. Lalu di tahun 2025 kita mulai menggunakan Oman Air tersebut. Kenapa? Alasannya karena pertama, pesawat Oman Air ini adalah salah satu pesawat terbaik dan juga yang dengan fasilitas terbagus. Kemudian yang kedua, makanan di Oman Air cenderung cocok atau juga nyambung dengan lidah para jamaah. Oman Air dengan sesuai dengan namanya, pesawat ini perlu transit terlebih dahulu di negara Oman, tepatnya di kota Maskat. Dari beberapa pesawat transit, kita mulai dari perbedaannya. Yang pertama, Qatar Airways adalah pesawat terbaik atau juga terbagus di dunia pada saat ini. Jadi dari segi makanan, dari segi fasilitas pesawat itu sangat bagus. Namun memang dari segi makanan ada beberapa mungkin dari jamaah yang kurang cocok, karena biasanya makanan yang disediakan oleh maskapai Qatar ini itu cenderung masakan Eropa. Maka untuk jamaah yang memang dia harus atau wajib makanannya itu harus makanan Nusantara Indonesia, maka diwanti-wanti terlebih dahulu bahwa makanan yang akan didapatkan oleh maskapai Qatar itu cenderung lebih ke barat-baratan. Seperti contohnya kacang-kacangan, pizza, segala macam. Jadi menggunakan nasinya itu lebih jarang. Tapi untuk pesawat secara fasilitas itu Qatar yang terbaik. Pramugari-pramugaranya cenderung sangat ramah dan pesawatnya bagus. Kemudian untuk Oman Air ini dia punya kelebihan, diantaranya adalah pesawatnya yang bagus. Tidak sebagus Qatar, tapi satu tingkat di bawah Qatar. Nah, untuk Oman ini cenderung harganya lebih murah dibandingkan pesawat-pesawat transit yang lainnya. Tapi untuk fasilitas dia terbilang bagus, dan makanan yang disajikan itu cenderung lebih cocok atau lebih nyaman dengan lidah masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk kedua pesawat Etihad dan juga Emirates ini cenderung 11-12. Yang membedakan biasanya hanya kota yang ditransitkannya. Untuk secara pesawat ini cenderung menengah ke atas, tidak sebagus Qatar, tidak sejelek Ethiopia, tapi memang biasanya ia di tengah-tengah, di bawah satu tingkat di Qatar Airways. Untuk dari makanan tentu karena ini maskapai dari Abu Dhabi, makanannya memang cenderung agak sedikit berbeda dibandingkan maskapai dari Indonesia.
Maka perlu diperhatikan kepada para jamaah yang mau menggunakan maskapai Etihad dan Emirates, makanannya mungkin akan sedikit berbeda dengan lidah para jamaah. Oman Air dengan sesuai dengan namanya, pesawat ini perlu transit terlebih dahulu di negara Oman, tepatnya di kota Muscat. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih cara memasarkan program paket umroh sesuai dengan maskapainya? Pertama, Anda harus ketahui bahwa program dengan pesawat transit itu cenderung lebih lelah dan juga lebih capek. Biasanya program tersebut juga ditambah dengan atau diselingi dengan city tour di negara transit. Maka dari itu, target pasar atau segmentasi yang cocok untuk paket transit adalah orang-orang yang memang dia tidak terlalu tua. Dalam artian dia masih sehat bugar karena diperlukan fisik yang kuat dan juga raga yang lebih kuat lagi untuk menggunakan maskapai transit. Namun tidak menutup kemungkinan di beberapa maskapai transit itu hanya sebentar transitnya. Contohnya, Qatar Airways ada beberapa jadwal yang memang dia hanya transit 2 jam. Jadi masih sangat cocok dan masih sangat relevan untuk segmentasi orang tua umur 60 ke atas. Jadi diketahui dulu programnya seperti apa, itinerary-nya seperti apa. Lalu yang ketiga, Anda cocok jika memasarkan pesawat transit itu kepada anak-anak muda yang memang dia suka untuk jalan-jalan. Karena dengan kata lain transit, maka akan ada negara tambahan yang dikunjungi oleh jamaah, dan syukur-syukur atau lebih bagusnya program tersebut adalah program city tour yang mana jamaah keluar dulu dari bandara kemudian jalan-jalan di negara transit. Dari 3 maskapai direct yang biasa digunakan oleh Cahaya Raudhah, yaitu SP, kemudian Garuda dan Lion Air, itu 3-tiganya memiliki kriteria yang berbeda. Lion itu biasa dipasarkan atau dipaketkan dengan program bintang 3. Maka dari itu, jika jamaah tersebut sudah seringkali berumroh, ingin merasakan sensasi umroh yang nyaman, maka jangan diarahkan untuk menggunakan pesawat Lion Air. Karena biasanya Lion Air itu dipaketkan atau dijodohkan dengan program bintang 3. Kemudian untuk pesawat Garuda, ini biasanya kita sandingkan atau paketkan dengan bintang 4 atau bintang 5. Karena dengan Garuda sendiri itu termasuk pesawat yang high class, yang mana harganya lebih mahal di antara maskapai-maskapai lainnya. Cocok untuk orang-orang kota yang memang dia ingin sedikit bergaya ketika melaksanakan umroh. Kemudian SP ini adalah pesawat rata-rata atau memang pesawat yang paling aman Anda pasarkan kepada setiap atau hampir seluruh jamaah yang Anda temui. Kenapa? Karena SP ini dari harga relatif lebih murah, fasilitasnya lebih bagus atau memang cenderung bagus, dan memang SP ini yang paling sering kita gunakan untuk memasarkan paket umroh bintang 4 di Cahaya Raudhah. Kelebihan dari Saudi Airline atau biasa yang disebut dengan SP, selain dia direct adalah dia memiliki tempat untuk jamaah mengganti mikot atau mengganti, khususnya untuk para jamaah laki-laki, berganti ihram, yang mana biasanya tempat tersebut tersedia di bagian belakang pesawat. Maka jamaah tidak perlu repot-repot untuk mengganti kain ihram di tempat duduknya masing-masing, karena sudah ada tempat untuk mengganti kain ihram di pesawat SP. Kemudian di pesawat SP ini, karena memang ini pesawat berasal dari Arab Saudi, maka setiap waktu mau sholat, setiap waktu mau menjelang mikot, pramugaranya ataupun bahkan sering terlihat ada pengumuman yang akan dibacakan oleh pihak maskapai di pesawat. Jadi untuk segala peribadahan, insya Allah PSV itu lebih nyaman dan lebih diarahkan. Kemudian untuk pesawat direct atau yang pesawat yang langsung, ini cenderung lebih cocok kepada orang-orang yang memang dia hanya betul-betul hanya ingin umrohnya saja. Jadi seperti orang-orang tua yang memang dia tidak lagi mementingkan rekreasi, dia hanya ingin ke Mekah dan Madinah. Anda cocok untuk memasarkan pesawat direct kepada orang tua.